Halo, Sobat YouTube. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang para Presiden Republik Indonesia dari dulu sampai sekarang, dan fakta menarik tentang mereka. Siap buat belajar sejarah yang seru? Dari pahlawan proklamator, sampai presiden yang suka belusukan, kita bahas semua. Jadi, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Oke, teman-teman. Kita mulai dari Presiden pertama Indonesia, tokoh yang pasti kalian kenal nih, Ir Soekarno. Beliau ini bukan cuma pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan bareng Bung Hatta, tapi juga punya banyak cerita menarik. Lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901, Bung Karno ini, selain karismatik, beliau jago banget bahasa asing. Bayangin, beliau lancar ngomong dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Hebat nggak tuh? Pantes saja waktu pidato di depan orang-orang penting dari seluruh dunia, Bung Karno selalu bikin kagum. Kayak waktu beliau berpidato di depan sidang umum PBB tahun 1960, Bung Karno dengan lantang menyuarakan tentang perdamaian dunia. Nah, kemampuan bahasanya ini ngebantu banget dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Coba bayangin, Bung Karno harus bicara dengan berbagai negara, pasti butuh dong komunikasi yang lancar. Selain jago bahasa asing, Bung Karno juga dikenal pandai berpidato. Pidato-pidatonya selalu berapi-api dan membakar semangat rakyat Indonesia. Nggak heran kalau beliau dijuluki sebagai singa podium. Gimana, teman-teman? Keren banget kan presiden pertama kita ini? Beliau bukan cuma pahlawan, tapi juga sosok yang cerdas dan berwawasan luas. Patut kita tiru nih semangat juangnya. Lanjut teman-teman. Sekarang kita bahas Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Beliau ini menjabat selama 31 tahun loh. Lahir di Kemusuk, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921, Pak Harto punya peran penting dalam pembangunan Indonesia. Nah, Pak Harto ini dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan. Kenapa bisa begitu? Karena di masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami banyak kemajuan, terutama di bidang ekonomi. Salah satu program andalan Pak Harto adalah Repelita, singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. Program ini fokus pada pembangunan jalan, jembatan dan gedung, peningkatan hasil pertanian, dan pengembangan pabrik-pabrik. Nggak cuma Repelita, ada juga program Pelita, yaitu kelanjutan dari Repelita yang lebih fokus pada pembangunan yang merata dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasilnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, bahkan dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Tapi, di balik semua prestasi itu, masa pemerintahan Pak Harto juga ada beberapa masalah, termasuk soal KKN dan pelanggaran HAM. Nah, terlepas dari semua masalahnya, Pak Harto tetaplah sosok penting dalam sejarah Indonesia. Beliau berhasil membawa Indonesia dari negara berkembang menjadi negara yang lebih maju. Sobat YouTube, setelah Pak Harto lengser, Indonesia dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Pak Habibie ini punya julukan keren, yaitu Mr. Crack. Beliau jago banget di bidang pesawat terbang. Beliau pernah kerja di perusahaan pesawat terbang Jerman, Messerschmitt Bölkow Blohm, dan ikut merancang Airbus A300. Di masa kepemimpinannya, Pak Habibie dihadapkan pada krisis ekonomi dan politik. Tapi, beliau berhasil menstabilkan kondisi Indonesia. Salah satu kebijakan Pak Habibie yang terkenal adalah memberikan kebebasan berpendapat. Rakyat Indonesia akhirnya bisa bebas berpendapat. Pak Habibie juga membuka jalan demokrasi dengan mengizinkan pembentukan partai politik baru. Meskipun masa jabatannya sebentar, Pak Habibie meletakkan dasar penting bagi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Lanjut, teman-teman. Sekarang kita bahas Presiden keempat Indonesia. Sosok yang terkenal dengan kelucuannya dan kebijakannya yang unik. Siapa lagi kalau bukan Gus Dur? Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Gus Dur ini beda banget sama presiden-presiden sebelumnya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat menghargai perbedaan dan keragaman. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan penuh humor bikin beliau disayang banyak orang. Gak cuma itu, Gus Dur juga dikenal sebagai pembela hak asasi manusia. Beliau berani membela orang-orang yang tertindas, meskipun harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang keras. Salah satu kebijakan Gus Dur yang paling diingat adalah menghentikan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Bayangin, teman-teman,
Selama puluhan tahun, etnis Tionghoa di Indonesia mengalami banyak diskriminasi. Tapi, di bawah kepemimpinan Gus Dur, mereka akhirnya bisa menikmati kebebasan dan kesetaraan. Gus Dur memang penuh dengan kejutan. Kebijakan-kebijakannya seringkali nggak terduga dan bikin orang geleng-geleng kepala. Tapi, di balik itu semua, ada niat baik dan keberanian untuk melakukan perubahan. Sayangnya, masa jabatan Gus Dur harus berakhir lebih cepat karena banyak tekanan politik. Meskipun begitu, beliau tetap dikenang sebagai bapak pluralisme Indonesia dan sosok yang menginspirasi. Gimana nih Sobat YouTube? Masih semangat kan belajar sejarah presiden-presiden Indonesia? Sekarang kita bahas presiden kelima, sekaligus presiden wanita pertama di Indonesia. Siapa lagi, kalau bukan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, merupakan putri dari Presiden pertama RI Bung Karno. Menjadi presiden wanita pertama di Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Apalagi, Ibu Megawati harus menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari memperbaiki ekonomi setelah krisis, sampai ancaman terorisme. Tapi Ibu Megawati mampu menunjukkan kepemimpinannya yang tenang dan tegas. Beliau fokus pada upaya memperbaiki ekonomi dan menjaga kondisi negara tetap aman. Di masa pemerintahannya, Indonesia mulai bangkit dari krisis dan kondisi keamanan negara berangsur membaik. Salah satu kebijakan Ibu Megawati yang patut diapresiasi adalah upaya pemberantasan korupsi. Beliau membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang independen dan berwenang penuh untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun banyak pihak yang mengkritik cara memimpinnya yang dianggap kurang komunikatif, Ibu Megawati tetaplah sosok penting dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah bukti bahwa perempuan juga mampu memimpin bangsa dan menghadapi berbagai tantangan berat. Lanjut teman-teman, kita sampai di Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih akrab disapa SBY. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Timur, pada 9 September 1949. Nah, SBY ini punya fakta unik nih teman-teman. Selain pandai memimpin negara, beliau juga pandai main musik. SBY suka banget menciptakan lagu loh. Beberapa lagunya bahkan sempat terkenal, seperti Adilkah dan Bersama Kita Bisa. Keren kan? SBY tercatat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Beliau menjabat selama 2 periode, dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Salah satu program unggulan SBY adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini mendapat pujian dari banyak pihak karena dinilai efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Nggak cuma itu, SBY juga fokus pada pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Di masa pemerintahannya, banyak dibangun jalan tol, jembatan, dan bandara baru. Beliau juga meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan agar kualitas hidup rakyat Indonesia meningkat. Dan tibalah kita di Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Jokowi. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Nah, Jokowi ini punya cerita yang inspiratif banget teman-teman. Sebelum jadi presiden, beliau pernah jadi pengusaha mebel loh. Nggak cuma itu, beliau juga pernah menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Beliau sering belusukan ke kampung-kampung untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan keluhan mereka. Gaya belusukannya ini bikin beliau disayang banyak orang dan mendapat julukan Presiden Rakyat. Fokus utama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan jalan, jembatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beliau gencar membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memperlancar transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nggak cuma itu, Jokowi juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Beliau meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Itulah tadi nama-nama dan fakta menarik tentang para Presiden Republik Indonesia.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Dari Bung Karno hingga Pak Jokowi, mereka semua punya peran penting dalam membangun Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.